Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok ini tetap eksis. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di Satelit Parabola Depok. Ini adalah video kedua atau part kedua dari lanjutan cara merakit parabola mini dengan benar ya guys. Di video ini saya akan memberikan cara mencari sinyal ninmedia dengan mudah. Jadi video ini untuk pemula atau yang membeli barang dari Satelit Parabola Depok untuk perangkatnya saja guys, karena tinggal di luar kota dan jauh dari jangkauan Satelit Parabola Depok bisa kunjungi. Dan di video ini kalian harus perhatikan langkah-langkahnya sob. Salah satunya, yang pertama kalian harus pastikan receivernya sudah disetting untuk ninmedia. Kalau teman-teman membelinya di Satelit Parabola Depok, itu sudah disetting ya sebelum dikirim. Jadi sudah dites, sudah disetting dengan settingan terupdate dari ninmedia. Namun bagi kalian yang beli dari tempat lain, itu silahkan cek settingannya di sudut kanan atas video ini. Jadi di situ ada cara setting auto update untuk receiver ninmedia. Dan di sini saya menggunakan dua receiver ya. Yang satu receiver rekomendasi, yang kedua receiver non rekomendasi. Jadi nanti kita tracking tanpa perlu menggunakan satelit finder. Kalau untuk teknisi yang sudah profesional, mereka menggunakan alat yang bernama satelit finder. Dan kalau kalian beli, itu harganya lumayan mahal. Lebih baik kalian menyewa jasa teknisi untuk instalasinya daripada harus membeli satelit finder. Yang pertama tadi, setting receivernya untuk ninmedia. Jadi sebelum dibawa ke atas, setting dulu receivernya di TV. Kalau sudah semuanya disetting, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu download aplikasi di HP kalian yang Android. Namanya adalah Satelit Director. Nanti saya akan bantu di video ini guys, cara installnya dan cara menggunakannya. Itu adalah langkah kedua. Dan langkah ketiganya, pastikan kalian menggunakan kabel dalam kondisi yang bagus. Jadi dicek konektornya. Ada video di kanan atas ya sob, untuk memastikan konektor kabel itu tidak bermasalah. Karena jika kabelnya bermasalah atau konektornya bermasalah, itu dapat membuat receiver kalian mati total atau konslet. Dan langkah keempatnya, itu kalian harus membuat tiangnya dalam keadaan kokoh. Misalkan di tembok atau di dak, kalian harus bor. Jika kalian memasangnya di kayu, itu bisa dipaku. Namun pastikan untuk gagang dari tiang parabolanya itu kokoh ya guys. Jadi tidak bergoyang sedikit pun, harus kuat. Oke, itu adalah langkah keempat. Sekarang kita lanjut ke atas genteng saya. Nanti di situ saya akan ajarkan cara install satelit finder dan cara mencari sinyal parabolanya. Jadi kalian nanti hanya perlu membawa parabolanya dan receivernya saja. Receivernya bisa menggunakan rekomendasi dan non rekomendasi. Sekarang kita ada di langkah pertama ya sob. Pertama tekan menu, dan ini untuk receiver rekomendasi ninmedia. Tampilannya akan sama. Di sini kita pilih satelit. Pastikan settingannya sesuai ya. Jadi menggunakan 10, 600 dan 22K-nya aktif. Jika belum sama disesuaikan. Jika kalian butuh fotonya, nanti tinggal cek di deskripsi bagian bawah. Dan videonya juga ada untuk setting seperti ini. Pastikan sama, kemudian kita cek di satelit ninmedianya. Transpondernya juga menggunakan 12.500 vertikal atau V43200. Dan bawahnya transponder kedua adalah 12.560 dan V43200 jika sudah. Jika semuanya sudah sesuai, kita lanjut ke receiver non rekomendasi ya guys. Sekarang saya menggunakan receiver non rekomendasi dari Tanaka ya. Ini untuk Tanaka, Metric Burger, semua yang tampilan menunya mirip itu bisa menggunakan cara yang sama. Sekarang kita masuk menu instalasi, dan di sini kita bisa cari apakah ada satelit ninmedia. Jika tidak ada, maka kita buat satelitnya dengan cara menekan warna biru, atau bisa disesuaikan di layar ya. Di sini saya menggunakan warna biru untuk tambahnya. Dan kita bisa buat nama satelitnya bebas. Di sini saya menggunakan nama C11 atau Cinasat 11. Saya singkat biar cepat ya. Jika sudah, untuk longitude atau derajatnya ini bebas. Kalian bisa mengisi berapa saja, namun yang sesuai adalah 098 atau 98 derajat. Jika sudah, tekan simpan. Di sini simpannya adalah warna kuning. Bisa disesuaikan dengan tampilan dari receiver masing-masing ya. Kita simpan. Kemudian kita tekan di sini kanan untuk merubah ini menjadi 10.600 juga. Jika sudah 10.600, kemudian dua-duanya diaktifkan. Jika sudah, kemudian tekan menu untuk save, pilih yes, tekan OK. Kita lanjut memasukkan transpondernya dengan tekan kuning.
Seperti tadi disesuaikan dengan receiver masing-masing atau tampilan TV masing-masing. Kita tekan kuning, di sini masih kosong, transpondernya belum ada, maka kita buat transpondernya manual, yaitu 12.500 dan bawahnya 43.200. Untuk polaritasnya menggunakan V. Ini adalah transponder pertama. Kemudian kita buat transponder kedua, yaitu 12.560 dan simbol rate-nya adalah 43.200. Polaritasnya juga V. Jika sudah, simpan. Di sini sudah terlihat ya, ada dua transponder yang sudah kita buat. Kemudian kita exit, kita keluar. Kalau kita hanya menggunakan satu satelit saja, di sini kita bisa hapus semua untuk memudahkan mencari sinyalnya. Bagaimana caranya? Yaitu tekan tombol nomor 2 kalau di receiver Tanaka. Setelah tombol nomor 2 langsung ada pilihan biru, hapus semua. Ini kita pilih hapus semua. Namun untuk satelit Cinasat atau Ningmedia yang tadi kita buat, tekan warna kuning agar tidak ikut terhapus. Jadi checklist silangnya itu tidak ada ya. Sekarang kita tekan menu untuk menghapusnya semua. Anda ingin menghapus, kita tinggal pilih ya. Tekan OK di remote. Jika sudah, maka di sini hanya ada satu satelit saja ya. Dan untuk nanti mencari sinyal di atas, kita hanya perlu melihat LED yang ada di bagian depan receivernya. Jika kalian ingin melihat, sebentar saya akan bawakan contohnya. Setelah tadi kita setting di TV-nya, sekarang kita cek lagi apakah receiver ini sudah siap digunakan. Pertama, nyalakan receivernya ini tanpa TV ya, jadi hanya receivernya saja. Di sini saat sudah dinyalakan akan muncul tulisan on, artinya receiver sedang booting. Dan di sini nanti akan masuk langsung ke menu secara otomatis karena semua satelit tadi sudah kita hapus ya sob. Dan di sini sudah ada tampilan titik 3 atau strip 3, itu artinya receiver dalam kondisi masuk menu. Di sini kita hanya perlu menekan tombol kanan satu kali, kemudian tekan tombol OK. Sekarang kita lakukan ya, kanannya harus cepat guys, sekali saja terus tombol OK. Dan ditunggu, nanti ini akan berubah menjadi 000, artinya ini adalah sinyal. Di saat kita mendapatkan sinyal misalkan 80, ini akan secara otomatis berubah akan menjadi 80. Jadi ini sudah siap digunakan untuk mencari sinyalnya teman. Dan ini adalah tutorial untuk menggunakan receiver non rekomendasi. Sekarang kita cek untuk receiver yang rekomendasinya ya. Kalau misalnya kalian gagal dalam mencet kanan, terus OK itu tidak muncul tampilan 0, kalian harus ulang dari awal. Karena untuk tombol remote ini terkadang dia lompat. Di saat kita pencet agak lama, dia tidak muncul ke daftar satelit, namun lompat lagi ke menu paling kanan. Jadi tinggal diulang lagi, dimatikan lagi, nyalakan lagi, tekan kanan satu kali, kemudian tekan OK. Sekarang kita lanjut ke receiver rekomendasi. Sekarang kita mulai untuk receiver rekomendasi ya. Tadi kan sudah kita setting TV, sekarang kita nyalakan untuk memastikan dia sudah siap untuk mencari sinyal satelit Ningmedia. Ini caranya tidak jauh beda dengan receiver non rekomendasi. Hampir mirip caranya. Nanti pertama saat dia booting mulai, karena sudah ada channel Ningmedianya, dia akan tampil ke nomor channel. Jadi ini adalah nomor channel. Yang perlu kita lakukan adalah tekan menu satu kali. Nanti dia akan masuk menu ditandai dengan stripnya ada 4. Kemudian kita tekan kanan satu kali. Ini seharusnya sudah berada dalam posisi menu daftar satelit. Kemudian kita tekan OK. Di sini kita sudah masuk ke dalam menu satelitnya sob. Nih, sudah muncul 0000, artinya sudah siap digunakan untuk tracking. Jadi caranya sama ya. Bedanya ini pertama mencet menu dulu. Baru setelah tekan menu di sebelah sini, kita tekan tombol kanan satu kali. Jika sudah tekan tombol kanan satu kali, kemudian ditekan OK, akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita sudah siap untuk tracking. Saatnya kita naik ke atas genteng. Oke sob, tadinya mau di atas di genteng, cuman karena cuacanya hujan sampai sore dan sekarang juga masih gerimis, makanya kita agak sedikit basah. Jadi saya lanjutkannya di bawah. Jadi ini agak teduh, nanti bisa saya kasih lihat foto kondisi saya dari jauh ya guys. Jadi yang pertama langkah kita lakukan adalah ini sudah saya pasang. Bisa dilihat saya akhirnya menggunakan ini fondasinya, namun ini cukup kokoh. Dan sudah saya taruh semua parabolanya. Langkah selanjutnya adalah memastikan konektornya yang di sini dan di sana itu bersih, tidak ada serabut yang menempel pada tembaganya agar receivernya tidak konslet atau LMB-nya tidak konslet. Kita lihat, kita cek dulu. Ya, bisa dilihat di sini ini bersih ya, tidak ada serabut yang menempel. Sekarang kita lanjut pasang di receiver, dan untuk memasang di receivernya pun nggak boleh dalam keadaan nyala. Kalau receivernya dalam keadaan nyala,
maka bisa konslet atau rusak. Oke, ingat ya, saat menghubungkan kabel semuanya harus dalam kondisi mati. Sekarang kita lakukan hal yang tadi untuk men-setting receivernya untuk tracking, untuk mencari sinyal. Sekarang dinyalakan, dia sedang booting, kemudian on, lalu kita tekan tombol menu dan kanan satu kali, kemudian oke. Oke, ayo kita terapkan. Ini sudah masuk ke channel, kita tekan menu satu kali, terus kita tekan kanan satu kali, kemudian tekan oke. Nah, ini sudah muncul 0 semua, artinya sudah siap untuk digunakan mencari sinyal. Sekarang kita lanjutkan menggerakkan parabolanya. Namun, supaya lebih mudah dalam mencarinya, kita install di HP Android kita namanya aplikasi Satelit Director. Ayo sekarang kita install aplikasi Satelit Directornya. Kita buka Play Store. Jadi pertama kita buka Play Store, tulis Satelit Director di sini. Kemudian tekan install. Ini filenya kecil, hanya 127 KB. Sekarang download dan sudah selesai. Kemudian dibuka aplikasinya. Tunggu sampai GPS-nya ini fix, tidak merah lagi. Nah, ini sudah fix, sudah berwarna hijau. Kemudian pilih satelitnya, cari derajat 0,98 derajat, yaitu channel 11. Kemudian pilih direktor. Ini bisa membantu untuk mencari sinyal. Jika ada tulisan calibrate the compass, artinya kompasnya belum pas. Jadi kita harus putar dengan angka 8 seperti ini. Nah, itu sudah hilang, sekarang siap untuk tracking. Caranya yang pertama, titik putih ini adalah menunjukkan arah kemana parabola harus mengarah. Terus kedua, pastikan bagian atas tidak terhalang. Jadi kita pastikan bagian atas sekarang tidak terhalang. Nah, di sana adalah titik satelitnya. Jadi ini kondisinya loss ya. Oke, jika sudah, kita arahkan ke parabolanya. Oke, jika arahnya sudah pas, sekarang kita lanjut untuk tracking parabolanya. Jadi kita dapat arah ke situ. Ini mungkin hanya meleset sedikit kanan atau kirinya saja. Setidaknya sudah mendapatkan gambaran arah parabolanya kemana. Sekarang kita lanjut mencari sinyal dengan melihat kondisi indikator dari receiver yang sudah kita setting tadi. Jadi untuk pergerakan parabolanya harus lembut sekali, karena saat sinyal masuk parabola itu akan terjadi delay pada indikatornya. Jadi saat kita sudah dapat, kemudian kita lewatkan dengan pergerakan yang terlalu cepat, maka dia tidak terbaca di indikatornya. Jadi harus sangat perlahan ya, harus sangat-sangat lembut sekali. Jadi kita pergerakan pelan, naik turun, pergerakan naik turun. Oke, sudah muncul tanda-tanda sinyal. Jika sudah muncul, tinggal kita kencangkan baut-bautnya. Jadi pergerakannya sangat lambat sekali ya, jangan cepat-cepat. Untuk sinyal di setiap lokasi dan daerah itu berbeda, termasuk jika cuacanya sedang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi sinyalnya. Untuk mengencangkan parabola juga harus perlahan, sambil dipegang dan sambil dilihat sinyalnya. Karena di saat kita mengencangkan bautnya, itu akan mempengaruhi sinyalnya, walaupun hanya sekali putaran saja. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggerakkan parabolanya dan mengencangkan bautnya. Oke, saat ini saya mendapatkan sinyal 77. Paling besar adalah 85. Dan ini hanyalah contoh ya. Jadi di saat sudah dapat 77, kita tinggal kencangkan semua sambil dilihat indikatornya agar tidak berkurang sinyalnya. Jika sudah kencang artinya sudah selesai, tinggal tarik kabel hingga ke TV. Ini untuk tutorial menggunakan receiver rekomendasi. Sekarang saya ganti receivernya dengan receiver Tanaka yang non rekomendasi. Dari jarak dekat terlihat sinyalnya adalah 77. Terlihat sinyalnya 77 ya.
Sekarang kita gunakan receiver non rekomendasi. Oke, sekarang kita sudah menggunakan receiver non rekomendasi. Sekarang kita nyalakan. Ini sudah saya colok semua termasuk kabel antenanya. Dan kita nyalakan, dia akan muncul on. Kemudian akan menjadi strip. Artinya sudah masuk ke dalam posisi menu. Karena tadi satelitnya kan kita hapus dan channel kita hapus. Jadi otomatis dia masuk menu. Sekarang tekan kanan sekali. Kemudian tekan OK. Nah, di sini langsung muncul bar sinyal yang menandakan sinyalnya sudah ada 77%. Bar sinyalnya juga sudah bagus. Ini artinya sudah dapat sinyal. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Ini terlihat mudah. Namun bagi pemula ini akan lebih sulit, mungkin bisa memakan waktu 2 jam atau lebih, bahkan berhari-hari. Untuk teknisi dalam melakukan tracking itu sudah sangat sering dan terbiasa, akhirnya sudah mempunyai feeling yang kuat yang menjadikan intuisi dalam mencari sinyalnya itu lebih cepat. Dan selamat mencoba di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bagi yang berhasil. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk Satelit Parabola Depok dengan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Dan di tutorial selanjutnya nanti saya akan memberikan cara menggabungkan satu parabola menjadi 2 satelit atau bahkan 3 satelit dalam satu parabola. Sampai jumpa kembali. Salam Satelit Parabola Depok. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.